selesai. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk teman-teman? Ada siapa? Kenapa? Berarti dua. Tiga. Untuk hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian. Kemudian untuk presentasi ini akan ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Untuk pendahuluan sendiri akan terdiri dari tujuan pembelajaran, mengingat dan juga asesmen ataupun penilaian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas dan saling lepas. Nah, untuk mengingat materi terlebih dahulu, apakah kalian tahu ini berapa? 7. Kemudian poin. Biasanya ini ada pelemparan dadu atau pelemparan uang koin. Untuk uang koin sendiri nanti ada angka dan juga gambar. Kemudian ini kartu. Nah, ini termasuk dalam peluang. Kemudian untuk permainan ini, kalian pernah memainkan permainan ini atau ikut bermain ini? Waktu kapan? Nah, ini adalah permainan dari Jawa Tengah, permainan tradisional yang biasa kita mainkan biasanya waktu kecil ya. Nah, ini biasanya juga sehubungan dengan peluang. Biasanya kan timpa, layung, gandeng. Ini kan ada peluang sisi terang dan juga sisi gelap. Kemudian untuk asesmen atau penilaian akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asesmen kelompok yang dilakukan dari proses diskusi kelompok dan juga presentasi. Kemudian penilaian yang kedua adalah asesmen individu yang dilakukan sebagai latihan soal nanti di akhir pembelajaran. Kita masuk ke kegiatan inti. Apa sih yang kalian ketahui tentang ruang sampel? Mungkin ada yang ingat atau tahu? Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan percobaan? Apa yang dimaksud dengan titik sampel? Nah, ini kita akan pelajari dari ini. Untuk yang pertama adalah ruang sampel. Percobaan sendiri adalah proses yang menghasilkan data. Bentuk-bentuk percobaan diantaranya adalah tadi ada pelemparan uang logam, kemudian ada pelemparan dadu, pelemparan 2 keping uang logam, ataupun pelemparan dari 2 buah dadu. Itu yang dimaksud dengan percobaan. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Kemudian misalkan pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh hasil angka dan juga gambar, maka A atau sebagai sisi angka dan B sebagai sisi gambar. Jadi kesimpulannya ruang sampel sendiri itu adalah himpunan dari semua hasil. Kata kuncinya di situ ya. Apa tadi? Himpunan dari semua hasil. Itu tadi ruang sampel. Kemudian selanjutnya adalah titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dinyatakan dengan MS. Misalkan pada pelemparan seperti uang logam diperoleh titik sampel A dan juga B, sehingga MS-nya adalah 2. Jadi bisa diibaratnya banyaknya apa jumlah. Kalau titik sampel itu adalah anggota-anggotanya atau jumlah banyaknya dari ruang sampel. Kemudian yang keempat adalah kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan pada pelemparan
bagian atau himpunan A. Nah, kemudian untuk contohnya di sini ada sebuah contoh, 2 keping uang logam dilemparkan bersamaan. Dua keping uang logam dilemparkan bersamaan. Maka tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel dari percobaan tersebut. Kita coba alternatif penyelesaiannya. Untuk poin yang pertama, di sini ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan juga sisi gambar. Kemudian yang poin kedua sama, ada sisi angka dan juga ada sisi gambar. Nah, dihasilkan angka-angka ini dari A atasnya dan A bawah, maka hasilnya adalah sisi angka dan angka. Kemudian yang sisi sampingnya angka dan gambar dihasilkan dari sini. Angka ditulis angka, kemudian gambar dari atas ke sini. Sama yang sisi bawah. Untuk poin kedua, sisi gambar kita letakkan di sini, kemudian sisi angka ini kita letakkan di bawahnya ini. Maka di sini kita tuliskan gambar angka. Kemudian yang sebelah sini, sisi gambar ada di koin kedua dan di koin 1 ada sisi gambar. Maka di sini dituliskan gambar-gambar. Nah, untuk ruang sampelnya sendiri kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan semua anggotanya. Angka-angka, koma, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, dan juga gambar. Berarti untuk titik sampelnya sendiri anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, sampai sini tentang ruang sampel dan titik sampel. Ada yang ditanyakan tentang contoh soal ini? Belum ada yang ditanyakan? Oke, untuk selanjutnya mari kita berkolaborasi. Posisikan dirimu sesuai dengan kelompok masing-masing. Pahami instruksi yang ada di LKPD, kemudian kita diskusikan bersama antar kelompok. Yang terakhir adalah presentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian untuk waktu diskusinya, karena ini jamnya kepotong, untuk waktu diskusi adalah 20 menit dari IFA. Untuk pembagian kelompoknya kita berhitung aja ya. Oke, kita berhitung dari sini atau dari mana? Dari sini aja ya, Depan. Berhitung 1 sampai 6 kita. Yang mulai dari 1, 2. Oke, sekarang boleh berkelompok masing-masing. Kita berikan LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3 langsung memposisikan dirinya.
apa ini? Iya, konsepnya apa? Jika kita mengambil secara adil berarti bioetik. Jadi satu kemudiannya ditulis di atasnya, kemudian sampelnya itu apa aja tadi, kemudian banyaknya berarti A1, A2 A jadi A. Terus kok A jadi A? A1. Kemudian putaran yang kedua, kalau di sini sudah ada roti, itu kan hanya satu kali putaran. Kalau dua kali putaran, dia bisa roti dan juga goreng. Nah, nanti di sini berarti dituliskan N, R, N. Kemudian yang sebelah sini berarti bisa roti, karena di sini udah roti isi, kemudian pasangannya nasi goreng, berarti nanti yang bawah pasangannya sama lontong sayur. Terus yang ini juga sama, karena yang sebelah ini sudah diisikan roti isi sama nasi goreng, berarti yang sebelah sini nanti kemungkinan ruang yang ketiga adalah lontong roti isi dengan lontong sayur. Jadi nanti ada karena ini 1, 2, 3 dipangkatkan 2, 3 kali 3 dari 3 kali 3 9. Jadi nanti di sini peluangnya ada 9 kemungkinan muncul. Pasti mudah atau lebih banyak bentuknya itu masih ada yang nulis biar tidak apa. Putaran pertama tadi apa namanya ya? Roti berarti yang tulisan R, terus yang bawahnya sini berarti nanti apa? Terus yang kedua bawahnya sini kita buat 3 dan apa kita jadi karena yang kemungkinan pertama adalah roti isi, berarti nanti roti isi dengan apa? Roti R, saya aja tidak apa-apa. Terus ini Yuk, kenapa nggak bilang kalau ada variabelnya? aku juga nggak lihat. Woi, apa kan?
Ruang sampelnya sendiri adalah merah, kuning, hijau, putih, dan biru. Kemudian untuk titik sampelnya ada merah, kuning, hijau, putih, biru. Ingat kalau menuliskan ruang sampel harus ada tanda burung kurawal atau disebut dengan himpunan. Untuk titik sampelnya langsung disebutkan anggota-anggotanya. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel berarti jumlah dari ruang sampel ini ada 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Untuk selanjutnya adalah di sesi penutup ya. Kita sudah belajar tentang percobaan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Menurut kalian dengan menggunakan bahasa kalian yang kalian pahami tentang percobaan ini tadi apa?
percobaan. Tadi ya, coba diingat-ingat kembali. Percobaan itu proses yang menghasilkan data. Contohnya seperti apa tadi? Pelemparan apa? Pelemparan dedu, kemudian pelemparan uang logam atau koin, kemudian pelemparan apa lagi? Dua buah dedu boleh dengan satu koin. Nah, itu tadi adalah disebut percobaan. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel sendiri adalah himpunan dari semua hasil. Kemudian kalau titik sampel sendiri adalah ya, betul. Anggota dari ruang sampel. Kemudian yang terakhir adalah kejadian. Ya, himpunan sebagian dari ruang sampel. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang kita merefleksi pembelajaran siang ini. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ada yang belum jelas apa yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian apa yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang boleh kembali ke tempat duduk masing-masing sambil mengumpulkan LKPD-nya tadi. Ini kan. Untuk kalian soalnya, kalian keluarkan selembar kertas. Boleh soalnya ditulis, boleh langsung jawaban. Dikerjakan secara individu. Bisa kasih waktu 5 menit. Jadi langsung dikerjakan.
mengerjakan sudah habis, sekarang boleh dikumpulkan sebisanya semaksimal mungkin apapun hasilnya. Yuk, dikumpulkan. Tidak selesai, tidak apa-apa karena waktunya memang sudah habis. Ya, silakan. Bisa hitung sampai 10 ya. 1, 2, sebisanya 3, Pencet goblok. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Diva ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk pertemuan hari Kamis nanti dipelajari materi selanjutnya, peluang kejadian. Ada distribusi peluang, frekuensi harapan,